Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Tahapan pemilu 2024 sudah dimulai. Untuk tahap awal adalah masa pendaftaran partai politik. Seiring berjalannya waktu, keberadaan pemilih pemula perlu mendapat perhatian khusus sejak awal. Bagaimanakah negara hadir di tengah-tengah mereka? Untuk membahas lebih lanjut, telah hadir bersama kita Komisioner KPU Kota Makassar, Ibu Endang Sari. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggil adik atau kakak ini? Atau ibu? Adik-adiknya. Bu Ade Endang, ini kan saat ini sudah memasuki tahapan pemilu ya? Ya. Sampai sejauh mana saat ini prosesnya? Iya. Kalau sekarang tahapan kan per 14 Juni 2022 itu sudah dimulai kan. Terus saat ini kita masuk pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Jadi itu akan berproses nanti sampai penetapannya di 14 Desember 2022. Syarat-syarat yang sebuah parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu itu seperti apa? Garis besarnya saya seperti apa? Intinya punya kepengurusan, kemudian apalagi namanya selain kantor tetap, kemudian pengurus lengkap, kemudian apalagi namanya itu struktur-struktur yang ada di partai itu yang harusnya ada. Jadi itu tadi punya kantor tetap, kemudian punya kelembagaan, kepengurusan. Ini syarat wajib yang harus dimiliki setiap parpol. Apalagi parpol yang baru ya Bu ya. Ya, yang menjadi susah yang mana di verifikasi Ibu? Parpol yang sudah lama meniti karir atau parpol yang baru muncul di permukaan nanti? Tentu yang baru. Oh, yang karena baru. yang sudah lolos parliamentary threshold itu kan itu sudah teruji dari sisi kepengurusan, dari sisi kantornya di mana, kemudian dari sisi komposisi organisasinya itu sudah selesai karena tahapnya sudah berlangsung di pemilu sebelumnya. Tapi tetap verifikasi itu tetap harus dilakukan. Nah, untuk yang baru ini kan ini masih belum pernah menjadi kontestan pemilu. Alamatnya saya masih Iya. masih harus dicari ya. Alamat harus dicari. Komposisi kepengurusan masih harus dicari. Iya. Ini sampai bulan berapa ini masa pendaftaran dan verifikasi parpol ini? Agustus ya? Iya, sampai kalau pendaftaran sampai 14 Agustus. 14 Agustus. Di penetapan partai itu nanti partai-partai yang akan menjadi peserta pemilu di 2024 itu akan ditetapkan di 14 Desember. 14 Desember. Iya. Hal-hal yang sulit yang pernah dialami di masa tahapan pemilu sebelumnya ini seperti apa itu? Untuk pemilu 2019. Iya, kemarin kan sudah jadi komisioner kan? Iya, Iya. waktu itu ya sudah. Yang menjadi banyak sih sebenarnya catatan pekerjaan rumah yang tersisa dan menjadi apalagi namanya bekal kita untuk menghadapi 2024. Yang pertama distribusi logistik. Distribusi logistik. Ya, kemudian terutama yang di pulau-pulau itu Bu ya. Yang di pulau daerah terpencil. Tapi ada plus minusnya Bos. Iya. Kalau kita distribusi logistik ke pulau-pulau, memang tantangannya sedikit lebih berat, tapi kita bisa dapat ikan segar di sana. Iya, salah satunya. Salah satunya itu yang menjadi daya tarik ya. Iya, terus selanjutnya adalah pada ad hoc, rekrutan ad hoc dan juga bagaimana ad hoc bekerja. Kemarin kan kita punya catatan di 2019, catatan tebal sebenarnya karena ada penyelenggara yang kelelahan dan kemudian kita dengar banyak berita duka. Meninggal. Penyelenggara ad hoc yang meninggal dunia dan itu menjadi kajian yang betul-betul diseriusi saat ini. Kita mitigasi risikonya sehingga kejadian tersebut tidak berulang di 2020. Iya, saya sepakat. Teman-teman media juga pasti mau monitoring hal seperti itu. Kira-kira hal yang strategis apa yang dilakukan sehingga minimal tidak terulang lagi. Minimal ini teman-teman ini tidak capek kelelahan di lapangan ini. Kira-kira apa langkah-langkah strategis yang akan ditempuh pihak KPU sendiri? Iya, kalau KPU kemarin kita secara internal rakor di 24 kabupaten kota untuk tingkat Sulawesi Selatan itu kita sudah bikin daftar inventarisir masalah kemungkinan yang akan muncul. Banyak yang kemudian berkembang dalam forum tersebut yaitu pembatasan usia. Pembatasan usia. Iya, jadi penambahan SDM ada? Untuk penambahan tidak karena komposisi di TPS itu 7 orang, kemudian 5 di kecamatan, kemudian 3 di kelurahan. Selain usia yang nantinya kita harapkan itu diperhatikan, kemudian yang kedua adalah kesehatan. Jadi tidak ada penyelenggara ad hoc yang mendaftar yang membawa penyakit penyerta.
karena beban kerjanya ini 5 kali lipat. Jadi ada seperti semisal check up sebelum mereka bertugas atau Iya, bagaimana? surat kesehatan itu biasanya diminta untuk dilampirkan. Iya. Biaya untuk memperoleh surat kesehatan itu sendiri di KPU tanggung atau masing-masing? Biasanya tidak ada. Maksudnya tidak ada ya? Biasanya itu tidak dipungut biaya. Oh. Jadi apa lagi namanya? Ini hasil kemarin kita sudah melewati pilkada dan pemilu di 2019, pilkada 2020. Memang pada perekrutan penyelenggara ad hoc ini kita harus serius. Kemarin kan kalau di Makassar kita sudah melewati masa pandemi. Berapa tenaga ad hoc kemarin yang digunakan di 2019? Besar sekali Kak. Di tingkat kecamatan itu kita butuh 75 orang. Setiap kecamatan kali 14 kecamatan ya? 75 orang untuk 15 kecamatan di Makassar. Untuk 15 kecamatan Iya. di Makassar. Kemudian 459 untuk 153 kelurahan. 3 orang tiap kelurahan. Di TPS yang besar sekali karena kita butuh 7 orang setiap TPS. Jadi kalau 2.394 waktu itu kita butuh 16.750. Totalnya berapa kemarin? 2019. Kurang lebih 23.000. Jumlahnya Ditambah, sudah paten untuk pemilu 2024 atau ada penambahan? Tergantung dari bagaimana pemetaan TPS nanti berapa jumlah pemilih di situ dan berapa TPS yang ada. Karena kebutuhan ad hoc di TPS, KPPS dalam hal ini dan juga petugas keamanan itu tergantung berapa jumlah TPS. Yeah. Nah kemarin kita skenarionya memang ada 2.394 TPS, makanya 16.758 KPPS ditambah sekitar 4.000 lebih petugas keamanan karena ada 2 setiap kelurahan, setiap TPS yang harus ada. Karena di pemilu 2019 kemarin selain daripada hasil pemilu itu sendiri menjadi perhatian publik, banyaknya korban teman-teman ad hoc yang ada dari Sabang sampai Merauke. Nah kita berharap, saya berharap dengan adanya apa yang Ibu Endang tadi bahasakan itu bisa meminimalisir korban. Yang paling penting itu kondisi kesehatan juga. Asupan gizi juga Bu, jangan dilupa. Makanya kemarin sudah diumumkan dalam konferensi pers KPWRI bahwa honor penyelenggara ad hoc itu naik ke KPPS sampai 3 kali lipat. Alhamdulillah. Benar. Untuk tingkat KPPS kemudian naik untuk tingkat PPK dan PPS semua sesuai dengan standar Kementerian Keuangan. Yeah. Kalau dulu memang KPPS hanya sekitar 500.000, sekarang 1,5 dari pengumuman kemarin seperti itu. Begini Bu, sekarang kan sudah mulai tahapan pemilu. Ya. Secara otomatis kalau kita sudah mulai tahapan, insya Allah tidak lama lagi hari H masyarakat wajib pilih berbondong-bondong ke TPS. Ya. Keberadaan pemilih pemula ini kan sesuatu yang kelihatan seksi di mata parpol kira-kira ya Bu ya. Kita tahan dulu, kita bahas setelah iklan jeda berikut. Iklan jeda. Kembali lagi di program Potere Spesial Podcast. Ini tahapan pemilu kan sudah mulai dilaksanakan. Insya Allah jika tidak ada aral yang menghadang, tidak tinggal tunggu waktu hari H orang berbondong-bondong ke TPS. Ya. Saya berpikir keberadaan pemilih pemula atau lebih keren disebut generasi Z ya. Nah, ini suatu komponen yang jika dikemas dengan bagus bisa menjadi penentu juga, penentu keberadaan sistem demokrasi di tanah air. Kira-kira sampai sejauh ini seberapa besarkah kontribusi negara atau KPU sebagai representasi negara dalam hal ini hadir di tengah-tengah mereka? Ya. Kalau terkait jumlah pemilih pemula dan juga pemilih milenial, kita memang sangat signifikan dari data yang ada di KPU sekarang itu sangat signifikan di Makassar dan kami juga pelajari data BPS hasil survei sensus 2020 juga kami sandingkan dan memang itu sangat signifikan. Sebagai perbandingan Kak, di Makassar ini kita punya di range usia antara 17 sampai dengan 20 tahun itu kita ada 65.000 lebih pemilih pemula. Kemudian ada jumlahnya 65.000 lebih, kemudian
di usia 21 sampai dengan 30 tahun itu ada 220.000 lebih pemilih, kemudian usia 31 sampai 40 itu ada sekitar 200.000 lebih. Nah, 480.000 dengan daftar pemilih hasil pemutakhiran data berkelanjutan kita saat ini adalah 902.000. Nah, itu hampir 50%. Hampir 500.000 Iya, jumlah 500. pemilih dari usia 17 tahun sampai 30 tahun. Sampai Ya. 40. Bekal apa yang mereka miliki, Bu ini? Bekal apa yang mereka miliki yang akan mereka bawa ke TPS ini kira-kira? Nah, itu dia. Iya. Kalau untuk pemilih 30 sampai 40 mungkin Mungkin, tidak ada persoalan ya, karena mungkin ini tidak sudah persoalan. pemilihan yang kesekian. Benar. Tapi Ya. di usia 17 sampai 20 ini yang paling riskan ini. Ini sangat riskan. Iya. Karena memang kita lihat juga hasil data BPS itu 50% Gen Y dan Gen milenial ini yang mendominasi. Generasi Y dan generasi Z ini yang dominan. Nah, tentu hasil DPT kita tidak akan jauh dari situ karena pasti merujuk pada data kependudukan yang ada. Saya pikir kalau persoalan angka-angka sudah klop, Iya. sudah selesai. Nah, secara mindset, pola pikir mereka ini pemilih pemula atau pemilih milenial atau generasi Y dan Z ini, idealnya kan mereka juga harus tahu dong, Ya. apa sih sistem demokrasi itu. Jangan ada kesan mereka hanya digiring ke TPS untuk memilih satu figur atau satu partai apa dan sebagainya. Kira-kira negara hadir di tengah-tengah mereka tidak, Bu? Negara harusnya ada. Harusnya. Melakukan- Harusnya ada. Harusnya Jadi sebelumnya sudah hadir juga. Ya. Dan harus tetap hadir. Harus tetap Karena, hadir, ya. Kenapa pendidikan pemilih itu harus terus-menerus kita Ya. lakukan. Literasi politik, literasi kepemiluan itu harus kita bekali. Di samping karena jumlahnya signifikan yang otomatis pasti akan menentukan komposisi pemenang dalam baik itu pemilu maupun pilkada, mereka adalah native digital. Dunia yang berbeda dengan kita sebelumnya. Generasi milenial dan generasi X Benar. sebelumnya itu beda dengan generasi pemilih pemula saat Ya. ini. Yang bertanggung jawab dalam hal ini apakah KPU atau parpol? Saya kira semua. Semua yang Nggak harus. bisa jalan. Porsinya mana yang harus Harus lebih? jalan bersama. Porsinya mana yang harus lebih besar? Kalau membandingkan, saya kira kita punya tanggung jawab sosial sama-sama. Sama-sama. KPU berjalan, media berjalan, kemudian partai juga berjalan, akademisi kampus juga berjalan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga berjalan, kelompok agama, kelompok masyarakat juga berjalan. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, apa yang telah dilakukan KPU ini? Kami aktif melakukan sosialisasi. Dan Sampai kita- kampus? Sampai kampus, kita bahkan sampai Sekolah-sekolah, Iya. ya. Kita merancang KPU Goes to School, kita merancang KPU Goes to Campus. Untuk yang terdekat ini kita akan masuk sosialisasi di salah satu kampus besar nanti di tanggal 18 Agustus ini kita akan masuk di sesi penerimaan mahasiswa baru. Itu sudah fix, kemudian ada satu yang sudah mengkonfirmasi juga akan memberikan ruang bagi KPU untuk sosialisasi. Kemudian untuk SMA kita akan menyasar SMA. Materi apa yang diberikan kepada mereka, Bu? Iya, yang pertama pentingnya menggunakan hak pilih. Betul. Jadi negara memberikan hak Ya. ketika mereka berusia 17 tahun menjadi penduduk yang kemudian memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya, maka hak itu harus dipergunakan. Mengapa? Karena satu suara itu sangat menentukan negara ini akan dibawa kemana, daerah ini akan dibawa kemana. Karena kita berada di sistem suara terbanyak, satu suara sangat menentukan. Dan satu suara itu sangat sama antara pemilih yang satu dengan yang lain, tidak melihat usia, tidak melihat latar belakang, tidak melihat profesi, tidak melihat latar belakang sosial. Kemudian tadi kembali lagi jumlahnya signifikan, Iya, sangat dominan malah 50%. 50%. Iya, kemungkinan hampir 50% dari total yang ada. Yang membedakan juga cara dan perilaku hidup mereka yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka anak kandung dunia sosial, Kak. Mereka native digital yang ketika mereka ABG beranjak remaja, hadiah yang selalu mereka minta itu yang Smartphone. pertama adalah smartphone. Mereka usia SD bahkan sudah ada yang punya medsos, SMP apalagi curhatnya lebih banyak di media sosial, dan mereka menjadi sasaran informasi yang kemudian beredar di, kita lihat gelombang informasi yang begitu banyak di media sosial. Jadi mungkin metodenya juga harus diselaraskan dengan apa yang menjadi habitnya mereka ya. Iya. Apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka. Bagaimana media sosial mendikte kehidupan mereka. Iya, betul. Negara harus hadir di situ. Memberikan literasi tidak putus-putus untuk menyiapkan mereka siap di tahun 2024. Karena kita lihat kalau katanya David Stillman itu mereka itu punya banyak karakteristik. Mereka
apalagi namanya customisasinya. Mereka terbiasa hidup dengan digital, terbiasa hidup dengan dunia digital. Mereka terbiasa dengan do it yourself, mengerjakan sesuatu sendiri, dan dengan gadget di tangan mereka bisa akses Google, mereka akses YouTube, mereka bisa akses banyak sumber informasi, dan mereka bisa melakukan. Sebagai anggota komisioner KPU Kota Makassar, apa yang Ibu harapkan dari peran serta parpol di dalamnya, dalam hal bagaimana dia memberi edukasi politik ke pemilih pemula itu? Bagi kami, bagaimana mereka bertanggung jawab menggunakan hak pilih tersebut. Pemilih yang aktif. Untuk parpolnya, kira-kira apa yang ideal yang mereka lakukan dari kacamata KPU? Ia melakukan pendidikan politik juga. Salah satu fungsi partai adalah pendidikan politik. Menyiapkan kader juga untuk mengisi jabatan-jabatan publik, itu harus berjalan. Dari kacamata KPU sendiri itu sudah terlaksana di Makassar atau masih ada yang perlu dibenahi? Iya, kalau kita sampai saat ini masih dalam proses semua, kita menuju ke apa yang menjadi harapan ideal kita, bagaimana partai harus berfungsi maksimal, kemudian bagaimana lembaga publik seperti KPU juga harus berfungsi maksimal. Jadi bagaimana caranya mau berfungsi maksimal kalau partai dilarang kampanye di kampus? Nah, kampanye kan salah satu bentuk pendidikan politik juga. Ya, kalau terkait itu sebenarnya wacananya ada kan. Oh, wacananya ada. Ini asik ada. Didiskusikan tapi ini, Bu. Ya, masih dalam di situ wacana. Jadi wacana. Kalau kami di daerah di tingkat Kota Makassar atau di tingkat kabupaten kota, tentu apa yang turun lewat regulasi khususnya PKPU itu yang akan kami jalankan. Karena saya bisa wacana masih butuh banyak kajian. Karena saya bisa memahami gunda-gulananya ini teman-teman parpol. Diberi kewajiban untuk memberikan pendidikan politik, sementara mereka dilarang pakai baju partai masuk ke sekolah, masuk ke kampus. Iya kan? Iya. Kalau di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280H, itu memang disebutkan bahwa pelaksana, kemudian peserta dan tim kampanye itu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan dan fasilitas ibadah. Fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas ibadah. Iya. Nah, pemilih pemula ini masuk di fasilitas pendidikan. Mereka berbenturan kayaknya ada irisan di situ, Bu ya. Iya. Mau tidak mau kita harus mengakui itu bahwasanya ada irisan yang membatasi sehingga adik-adik milenial ini, generasi Y dan Z ini tidak maksimal memperoleh pendidikan politik baik dari parpol maupun dari pemerintah. Wacana sekarang memang ada yang disampaikan oleh pimpinan kami di KPU RI, kami dapat baca beritanya. Memang ada ruang untuk mengizinkan kampanye masuk kampus. Kampanye masuk kampus. Tapi itu masih sebatas wacana. Dan pastinya nanti mungkin ada aturan-aturan tersendiri ya. Ya, sampai saat ini dari perkembangannya memang masih pro kontra dan masih dicari titik temunya. Tentu kami dalam menjalankan regulasi tentu kita akan mengikuti apa yang ada dalam undang-undang dan PKPU yang turun nantinya. Sementara PKPU kampanye itu belum selesai digodok dan belum ada karena peserta pemilu saja belum ada. Cuman memang ketika kita berwacana soal bagaimana ketika kampanye itu masuk kampus, yang dilarang itu adalah menggunakan fasilitas tadi untuk melakukan kampanye. Bagaimana caranya? Kalau kampus kan semua fasilitas pendidikan. Nah, itu dia soalnya. Berarti sama halnya, jangan kau masuk kampus, Bos. Dilarang masuk kampus, dilarang masuk sekolah. Kita menunggu petunjuk teknis sebenarnya apa maksud dari pernyataan tersebut. Ketika misalnya diundang oleh pihak kampus, kemudian itu tidak dalam rangka kampanye, misalnya tokoh politik diundang oleh kampus, tapi tidak membawa atribut kampanye dan tidak dalam rangka menggunakan fasilitas di sana. Nah, itu sebenarnya ketika itu bukan aktivitas memperkenalkan dirinya dengan membawa atribut kampanye dan menggunakan fasilitas, maka ya diskusi itu biasa saja di kampus. Iya, benar. Itu kan diperbolehkan. Kadang pihak kampus mengundang diskusi tokoh-tokoh parpol apa dan sebagainya, tapi rohnya sosialisasi itu kan menampakkan apa yang harus nampak di publik. Kalau mereka perwakilan parpol ya harus kita bahwasanya dari parpol. Saya orang parpol ini minimal bisa menarik simpati audiens yang ada di depannya. Fasilitas pendidikan tidak bisa dipergunakan. Tidak bisa digunakan, tetap tidak bisa digunakan. Sambil kita menuju petunjuk teknisnya di PKPU. Kapan kira-kira rampung semuanya itu? Kalau PKPU-nya saat ini tahun ini mungkin belum, karena kalau kita lihat dari tahapan yang ada sampai akhir Desember itu masih pada tahapan
verifikasi dan pendaftaran partai politik. Nanti ditetapkan di Desember. Jadi mungkin setelah Desember 2023 baru kemudian digodok di KPU kampanye. Oh iya. Ya. Kita tahan dulu, Ya. Bu. Di segmen 3 nanti kita akan bahas lebih detail seperti apa sih nanti yang akan dibahas di PKPU itu, apa-apa. Mungkin ada aturan-aturan baru apa dan sebagainya sebagai bocoran untuk publik. Kalau itu bisa dipublish. Saat ini belum. Oh, belum ada ya? Belum, masih pada konsentrasi. Draftnya belum ada kami draftnya. belum dapat apa-apa di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten kota. Ya, belum dapat bocoran seperti dan itu. juga belum keluar nampaknya Oh. karena memang tahapan verifikasi dan pendaftaran partai yang sementara running sekarang. Iya, kita tahan dulu Iya. setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kembali lagi bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Di kampus menjadi sarana pendidikan, ya. Kampus menjadi alternatif terakhir secara akademisi bagaimana seseorang membentuk karakter pribadi atau karakter keilmuan. Nah, di satu sisi adik-adik generasi milenial, generasi Z dan Y ini mau tidak mau, senang tidak senang, dan ini menjadi sunnatullah, mereka akan menjadi pondasinya sistem demokrasi di tanah air 5 sampai di masa yang akan datang, 10 atau 15 tahun ke depan. Nah, seberapa besar tanggung jawab pihak kampus sehingga adik-adik kita ini minimal paham kalau saya pilih partai ini plus minusnya. Saya pilih toko ini plus minusnya. Jangan cuma diserahi Anda punya hak pilih ini tapi tidak dibekali ilmu. Ya, Nah, pengetahuan ini secara personal saya tidak sepakat sebenarnya dengan hal seperti ini, Bu. Jangan kita cuma dikasih kertas pemilu ini. Kita tidak tahu siapa yang mau dipilih di dalam. Nah, kalau misalnya ini terrealisasi dengan bagus, saya hakul yakin praktek money politik itu bisa ditekan. Ya, tidak usah dihilangkan dulu karena mungkin impossible-nya ditekan. Kalau ada sebagian mengerti, kita gunakan hak pilih untuk hidup kita 5 tahun ke depan. Tidak ada harganya kalau kita harus tukar dengan finansial berapapun jumlahnya. Nah, menurut kita bagaimana ini? Kalau soal literasi politik dan literasi pemilu itu memang wajib diberikan dalam kampus. Wajib diberikan dalam kampus. Diberikan. Kampus adalah ruang orang berbagai gagasan itu dibenturkan. Di situ tempatnya memang. Dialektika pemikiran itu harusnya berjalan di kampus. Betul. Adik-adik tidak boleh buta dengan proses politik yang sementara jalan. Apalagi mengingat mereka lah yang sebenarnya akan menjadi pusat perebutan di tahun 2024, di tahun pemilu nantinya. Nah, mereka harus melek secara politik. Mereka harus paham kandidat itu membawa tawaran gagasan apa. Jadi sebelum menentukan akan memilih siapa, mereka harus mengetahui rekam jejak dari kandidat yang akan mereka pilih. Mereka harus tahu gagasannya, mereka harus tahu visi misinya, mereka harus tahu apa sebenarnya misi yang dibawa dari kandidat tersebut. Bagaimana keberpihakan pada kepentingan publik yang harusnya dimiliki oleh kandidat tersebut. Baru kemudian kita berharap demokrasi kita akan lebih baik ketika pemilih kita cerdas sejak mereka pertama kali menggunakan hak pilihnya. Ini yang saya bisa tangkap dari statementnya Ibu itu bahwasanya kampus ini menjadi dasar yang kuat, harus kuat, dasarnya ada di kampus. Pondasi kuat harus di kampus. Iya, harus di kampus. Iya. Adik-adik, kalau kita lihat misalnya kita telusuri Kak, dari secara genealogi negara kita ini berdiri, semua gerakan-gerakan besar itu politik kebangsaan dan kenegaraan itu dimulai dari kampus. Hatta misalnya mengorganisir teman-temannya ketika masih kuliah itu lewat kampus. Kemudian kita tahu reformasi 98 digerakkan dari kampus. Kita tahu peralihan rezim Orde Lama ke Orde Baru itu juga digerakkan dari kampus. Saat ini ketika gelombang digitalisasi terjadi di mana-mana, native digitalnya itu ada di kampus. Mereka ada di sana. Kampus ruang yang terbuka di mana setiap orang harus siap beradu gagasan di sana. Setiap orang harusnya ketika dia mengajukan diri menjadi apapun itu pejabat publik, mengajukan diri untuk mengelola masyarakat, mereka harus siap mempertanggungjawabkan gagasan tersebut itu seperti apa, dan mereka harus siap dengan kritik yang masuk, pertanyaan yang masuk terhadap gagasan. Jadi tidak salah juga kalau misalnya parpol mengajukan gagasannya di dalam kampus ya. Tapi dalam rangka tidak menggunakan fasilitas pendidikan. Karena yang dikhawatirkan, kalau misalnya fasilitas pendidikan ini absurd ini.
Fasilitas pendidikan dalam bentuk apa misalnya ini? Ketika kemudian fasilitas itu disalahgunakan, misalnya Tapi itu kan bagian dari pendidikan politik. Mereka harus bahasakan partai saya begini, partai saya ini. Dan semuanya pasti bagus. Ketika apalagi namanya ruang itu diberikan ruang yang sama bagi semua kandidat yang berkontestasi. Ya, itu teknis, adil, itu teknis. Tapi wacana yang mereka bawa ke kampus itu dilarang atau tidak? Bahwasanya partai saya ini begini. Kampus adalah ruang yang terbuka bagi. Berarti tidak dilarang ya? Pertarungan wacana. Berarti tidak dilarang ya? Setiap wacana yang ada itu bebas untuk memakai atribut juga tidak dilarang ya? Tapi kalau untuk kampanye tidak. Atribut kampanye tidak boleh. Atribut parpol? Atribut parpol itu adalah membawa atribut warna, kemudian ada nomor yang disebarluaskan yang terkait dengan kampanye. Tapi kita berharap, kalau saya secara personality berharap tidak ada lagi batasan seperti itu di aturan PKPU nanti di bulan Februari 2024. Saya berharap semuanya di masuk ke kampus sehingga adik-adik mahasiswa itu lebih matang dalam hal memilih nantinya. Kalau kami di tingkat kota, kami pasti akan menunggu apa yang turun. Ya benar. Itu yang akan kami jalankan karena kami harus patuh dan taat pada regulasi. Tapi itu bukan menjadi kendala kita tidak melakukan sosialisasi. Saya paham, saya sakul yakin dengan itikat baik dengan teman-teman KPU di Kota Makassar karena berdasarkan hasil monitoring kami juga pemilu yang sebelumnya dengan komisioner yang di 2019 itu banyak perubahan yang signifikan yang bisa yang dirasakan kami dari teman-teman media, baik dari teman-teman media maupun dari publik secara umum. Nah, kira-kira kedepannya ada hal-hal baru yang ingin dilakukan pihak KPU Kota Makassar, Bu? Iya, terkait dengan inovasi saat ini kami akan intens masuk ke sekolah dan kampus. Kita lakukan pendidikan pemilih adik-adik baik di kampus maupun di sekolah itu yang pertama mereka harus memperjuangkan hak pilihnya. Betul. Tertib administrasi. Sayang loh kalau misalnya 1 kali dalam 5 tahun tidak digunakan. Iya, benar. Jadi mereka harus memiliki KTPL, harus tertib administrasi menyiapkan itu. Kemudian yang kedua mereka harus menggunakan hak pilihnya secara aktif, harus paham latar belakang dari calon yang akan mereka pilih dan rekam jejaknya, visi misinya itu mereka harus paham itu. Yang ketiga, tantangan terbesar kita di era sekarang ini adalah penyebaran hoax. Mereka harus bisa menjadi bagian dari yang mampu mengcounter hoax, tidak menjadi penyebar hoax. Mereka juga harus bisa memahami mana informasi, mana berita. Nah, kalau informasi siapapun bisa mengeluarkan, tapi kalau berita di sekolah Ibu. Kita kuliah 4 tahun dulu di Fakultas Ilmu Komunikasi baru bisa bikin berita. Mereka harus paham mana berita yang kredibel dan betul. Kemudian soal ancaman money politik. Kita berharap adik-adik kita yang pemilih pemula tersebut maupun milenial yang masih ada di kampus agar mereka menjadi yang terdepan mengatakan say no to money politik. Anda masih yakin money politik itu bisa hilang? Yakin. Selama kita bergerak. Tapi saya yakin kita harus bergerak terus dan jangan sampai perjuangan tanpa henti, Bu. Saya kira selama proses tidak akan mengkhianati. Iya, tetap. Kita percaya bahwa kita akan sampai kita harus cita-citakan. Berada di atmosfer optimisme, Bu ya. Kemudian pada politik sara. Politisasi sara itu sangat rentan ketika kampanye dilaksanakan. Makanya adik-adik harus dibekali mereka tidak boleh menjadi bagian dari terlibat dalam hal-hal seperti itu sehingga ini mengancam keragaman kita dan keutuhan kita sebagai bangsa. Jumlah golput di usia pemilih pemula itu besar tidak di Makassar? Besar sekali. Waduh. Karena pertama mereka golputnya itu ada karena banyak faktor. Pertama bisa karena administratif. Karena mereka menganggap dikasih kemudahan dong, Bu. Dikasih kemudahan. Jangan disuruh antri berjam-jam di Dukcapil. Pasti mereka bosan menunggu di situ. Tidak jadi milih KTP-nya. Diperlakukan adil kan? Saya lihat dari kacamata psikologis mahasiswa, Bu. Jadi mereka siap dewasa berarti siap untuk konsekuensi dari mereka dewasa adalah ikut aturan yang tidak merugikan hak orang lain. Benar. Nah, banyak yang golput secara administratif tadi tidak memiliki identitas kependudukan. Kemudian tidak mengurusi KTPL-nya, sementara itu tiket wajib masuk ke TPS. Betul. Kemudian yang kedua, banyak yang golput karena apatis, jadi menganggap proses pemilu itu tidak penting bagi mereka dan sebagainya, sehingga kemudian mereka menganggap bahwa ya sudahlah kita memilih atau tidak memilih tidak akan merubah apa-apa. Banyak juga yang kemudian berpikiran seperti itu. Ini yang kemudian harus kita sasar dengan melakukan pendidikan pemilih yang menyasar mereka. Kemudian yang ketiga adalah golput karena apolitis.
karena kontestan yang ada itu menurut mereka tidak menjadi bagian dari pilihan politik mereka. Tidak ada yang menjadi representasi dari ideologi politik yang mereka pelajari atau mereka anut atau mereka simpatisan apa. Bagi mereka tawaran-tawaran yang ada tidak cukup meyakinkan mereka untuk kemudian mereka menganggap ini adalah representasi saya. Benar. Ini PR besar di sistem politik. Bahkan ada yang ada di antara adik-adik beranggapan bahwasanya saya tidak memilih adalah bentuk pilihan. Memilih untuk tidak memilih. Kami di KPU kami harus mendorong keaktifan partisipasi setiap pemilu digelar maupun pilkada, karena kami sadar betul bahwa pada akhirnya partisipasi yang seluas-luasnya lah yang pada akhirnya akan melahirkan kepemimpinan terbaik. Nah, kita di sistem, kita pilih demokrasi, kita pilih sebuah sistem di mana setiap orang diperlakukan sama, kita pilih satu sistem di mana tidak ada perbedaan antara darah A, darah B, darah C, tidak ada yang istimewa di sini, antara anak petani dan anak pejabat dan anak tuan tanah. Punya hak yang sama? Punya hak yang sama dan punya satu suara dianggap sama di TPS. Saya kira itu yang harus kita kampanyekan ya. Adik-adik bahwa sayang sekali kemudian ini tidak dimaksimalkan. Kesempatan kita berpartisipasi bagi arah bangsa kita ke depannya itu 1 kali dalam 5 tahun. Negara sudah memfasilitasi itu. Kita tiba di penghujung acara. Kita tiba di penghujung diskusi kita. Andai kan saya tidak dikasih kode sama kameramen, saya mau lanjut sampai sore. Saya asik berdiskusi dengan banyak hal-hal baru yang saya bisa peroleh, informasi-informasi baru bahwasanya terutama untuk adik-adik pemilih pemula yang ada di generasi milenial Y dan Z. Closing statement singkat saja Bu untuk mereka, untuk pemirsa news itu seperti apa? Ya, adik-adik pemilih pemula dan juga generasi milenial dengan jumlah yang signifikan, maka tentunya harapannya jangan hanya menjadi bagian dari penggembira, tapi mari menjadi penentu dari bangsa ini mau dibawa kemana. Maka harus aktif memperjuangkan hak pilih dan harus menentukan bahwa ketika menggunakan hak pilih tersebut itu tidak salah pilih. Jangan sampai salah pilih dalam 5 tahun. 5 tahun ke depan. Lama waktunya. Lama bapernya soalnya. Pemirsa Potere Spesial Podcast, seperti yang dibahasakan Komisioner KPU Kota Makassar, Ibu Endang Sari, bahwasanya keberadaan pemilih pemula sangat penting sebagai tonggak demokrasi khususnya di Kota Makassar, sebab jumlahnya lumayan besar dibanding usia pemilih lainnya. Kita berharap baik pihak KPU, baik pihak sekolah, baik pihak kampus, baik pihak parpol sama-sama hadir, sama-sama melaksanakan tugasnya, sama-sama melaksanakan kewajibannya yang memiliki tanggung jawab moral, sehingga adik-adik ini bukan hanya dibekali kertas suara, tapi dibekali juga pendidikan politik yang sesuai dengan kapasitas mereka. Selama kita bersama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.